Kalau Anda pikir fungsi ginjal menurun itu hanya takdir usia tua yang tidak bisa dihindari, Anda keliru besar. Ginjal adalah organ yang paling pendiam. Ia menderita dalam sunyi, dan seringkali saat gejala pertama muncul, kerusakannya sudah parah. Faktanya, sebagian besar penyakit ginjal kronis justru bisa dicegah. Kuncinya bukan pada obat mahal, melainkan pada kebiasaan harian yang sering kita anggap remeh. Ini adalah cara menjaga ginjal sehat yang sesungguhnya. Di video ini, kita akan bongkar tuntas rutinitas wajib untuk melindungi ginjal Anda hingga usia 90 tahun. Dan nanti di menit ke-7, saya akan ungkapkan bahaya tersembunyi dari obat pereda nyeri yang mungkin ada di kotak obat Anda sekarang. Klik like dulu jika Anda ingin ginjal Anda tetap sehat dan berfungsi prima di masa tua. Dan bagikan video ini agar informasinya sampai ke lebih banyak orang yang Anda sayangi. Fakta ilmiah dan penjelasan utama untuk bisa memahami cara menjaga ginjal sehat, kita harus mengenal terlebih dahulu betapa luar biasanya organ vital ini. Ginjal bukanlah sekadar tukang saring biasa. Dia adalah sebuah laboratorium kimia super canggih yang bekerja tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang hidup kita. Bayangkan di dalam setiap ginjal kita terdapat sekitar 1 juta unit penyaring mikroskopis yang disebut nefron. Setiap nefron memiliki filter ultra halus bernama glomerulus. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIDDK, Amerika Serikat, setiap hari, sepasang ginjal kita menyaring sekitar 120 hingga 150 liter darah. Itu setara dengan puluhan galon air. Dari proses penyaringan masif ini, ginjal akan memisahkan sampah beracun, seperti urea dan kreatinin, dari zat-zat baik yang dibutuhkan tubuh, seperti protein dan sel darah. Sampah inilah yang kemudian dibuang melalui urin. Namun tugas ginjal jauh lebih kompleks dari sekadar menyaring. Laboratorium canggih ini juga bertugas mengatur keseimbangan cairan. Ginjal secara presisi mengatur berapa banyak air yang harus dibuang atau ditahan, menjaga agar tubuh kita tidak kebanjiran, bengkak, atau kekeringan, dehidrasi. Menyeimbangkan elektrolit. Ia menjaga kadar mineral penting seperti natrium, garam, kalium dan fosfor dalam darah tetap berada di rentang yang sangat sempit. Keseimbangan ini vital untuk fungsi saraf, otot, dan terutama irama jantung, mengontrol tekanan darah. Ginjal memproduksi hormon renin, yang memainkan peran kunci dalam sistem pengaturan tekanan darah kita. Ginjal yang sehat membantu menjaga tekanan darah tetap normal, memproduksi sel darah merah. Ginjal menghasilkan hormon eritropoietin, EPO, yang memberi sinyal pada sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Tanpa EPO yang cukup, kita akan mengalami anemia atau kurang darah. Mengaktifkan vitamin D. Ginjal mengubah vitamin D dari makanan atau sinar matahari menjadi bentuk aktif yang bisa digunakan tubuh untuk menjaga kesehatan tulang. Sayangnya, laboratorium super sibuk ini sangat rentan terhadap kerusakan. Dan yang paling berbahaya, Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes mengingatkan bahwa penyakit ginjal kronis seringkali berkembang tanpa gejala sama sekali di tahap-tahap awal. Kita bisa kehilangan hingga 90% fungsi ginjal tanpa merasakan keluhan yang berarti. Gejala seperti mudah lelah, kaki bengkak, atau mual seringkali baru muncul saat kerusakannya sudah sangat parah dan seringkali sudah terlambat untuk disembuhkan total. Inilah mengapa memahami dan menerapkan cara menjaga ginjal sehat sejak dini adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kesalahan sayangnya, banyak dari kita yang tanpa sadar justru mempercepat kerusakan laboratorium canggih ini melalui 3 kebiasaan buruk yang sangat umum. Mari kita bedah satu persatu. Kesalahan pertama, mengabaikan duet maut diabetes dan hipertensi. Ini adalah kesalahan paling fatal dan menjadi penyebab utama gagal ginjal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita seringkali menyepelekan angka gula darah atau tekanan darah yang hanya sedikit tinggi. Kita berpikir, tidak apa-apa, saya tidak merasakan pusing atau nanti juga turun sendiri. Ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Diabetes. Kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus bekerja seperti sirup kental, yang merusak filter-filter halus, glomerulus, di dalam ginjal. Menurut American Diabetes Association,
Gula akan membuat dinding filter menebal, bocor, dan akhirnya mengeras, menghancurkan kemampuan ginjal untuk menyaring. Hipertensi, tekanan darah tinggi bekerja seperti semprotan air bertekanan tinggi yang menghantam pembuluh darah superhalus di dalam ginjal. Demi berosnya, rusang kudu dan pecah. Mengabaikan kontrol rutin dan pengobatan untuk kedua kondisi ini sama saja, seperti membiarkan asam dan tekanan tinggi menggerogoti mesin ginjal kita setiap hari. Tapi yang lebih berbahaya, ada kebiasaan lain yang sering kita anggap sepele namun dampaknya langsung menusuk ginjal. Kesalahan kedua, terlalu akrab dengan obat pereda nyeri tertentu. Siapa di antara kita yang tidak pernah minum obat pereda nyeri untuk sakit kepala, sakit gigi, atau linu-linu di sendi? Obat-obatan ini sangat mudah didapat, bahkan tanpa resep. Namun ada satu kelompok obat pereda nyeri yang disebut NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Contohnya seperti ibuprofen, asam mefenamat, natrium diklofenak atau piroxicam, yang jika dikonsumsi secara berlebihan atau dalam jangka panjang, bisa menjadi racun bagi ginjal. Mekanisme kerusakan, obat NSAID bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin. Ternyata prostaglandin ini juga sangat dibutuhkan untuk menjaga aliran darah yang cukup ke ginjal. Saat kita mengonsumsi NSAID terlalu sering, aliran darah ke ginjal akan berkurang drastis. Ginjal akan kelaparan oksigen dan nutrisi. National Kidney Foundation memperingatkan bahwa penggunaan NSAID berlebih adalah salah satu penyebab utama kerusakan ginjal akut, acute kidney injury, dan dapat memperparah penyakit ginjal kronis. Kita mungkin merasa nyeri sendi kita membaik, tapi kita sedang mengorbankan kesehatan ginjal kita. Namun yang jarang disadari ada satu lagi kebiasaan dasar yang sering kita lalaikan. Kesalahan ketiga, lupa memberi minum pada sang filter, dehidrasi kronis. Ini terdengar sangat mendasar, namun dampaknya luar biasa besar, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, mekanisme rasa haus kita seringkali menjadi tumpul. Kita tidak lagi merasa haus meskipun tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Ditambah lagi, beberapa lansia mungkin sengaja mengurangi minum karena takut bolak-balik ke kamar mandi. Akibatnya, banyak lansia yang tanpa sadar hidup dalam kondisi dehidrasi kronis tingkat ringan. Akibatnya, saat tubuh kekurangan cairan, darah menjadi lebih kental. Ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring darah yang pekat ini. Urin yang dihasilkan pun menjadi sangat pekat dan terkonsentrasi. Konsentrasi limbah dan mineral yang tinggi dalam urin ini akan meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Batu ginjal tidak hanya menyakitkan, tapi juga bisa menyumbat saluran kemih dan menyebabkan kerusakan permanen pada struktur ginjal jika tidak ditangani. Kurang minum sama saja seperti membiarkan filter kita bekerja dengan lumpur, bukan air. Kalau Anda pernah melakukan salah satu dari kebiasaan ini tanpa sadar, tulis di komentar. Saya baru tahu. Solusi praktisnya telah mengenali ancaman-ancamannya. Sekarang saatnya kita membangun benteng pertahanan kita. Kabar baiknya, cara menjaga ginjal sehat itu tidak rumit. Berikut adalah 4 rutinitas wajib yang bisa kita mulai terapkan hari ini. Rutinitas pertama, kendalikan angka keramat Anda, tekanan darah dan gula darah. Ini adalah pondasi terpenting. Jika Anda memiliki diabetes atau hipertensi, mengontrol kedua kondisi ini adalah prioritas nomor 1 untuk menyelamatkan ginjal Anda. Tidak ada kompromi. Langkah konkret, periksa rutin. Miliki alat tensi digital dan alat cek gula darah di rumah. Catat hasilnya secara teratur. Jangan hanya mengandalkan rasa. Patuhi pengobatan. Minumlah obat sesuai anjuran dokter. Jangan pernah menghentikannya sendiri meskipun Anda merasa sudah baikan. Obat-obatan ini bekerja untuk melindungi organ Anda dalam jangka panjang. Ubah pola makan. Ini adalah kunci utama. Terapkan pola makan rendah garam, kurang dari 1 sendok teh per hari, rendah gula dan kaya serat. Pola makan DASH sangat direkomendasikan oleh American Heart Association. Fokus pada sayuran, buah utuh, ikan, dan biji-bijian. Rutinitas kedua, bijaksana dalam menggunakan obat dan suplemen.
Jadilah konsumen yang cerdas dan kritis terhadap apapun yang masuk ke dalam tubuh Anda. Langkah konkret, hindari NSAID jangka panjang. Untuk nyeri kronis seperti linu sendi, diskusikan dengan dokter tentang alternatif pereda nyeri yang lebih aman bagi ginjal, seperti paracetamol dalam dosis tepat atau terapi fisik. Gunakan NSAID hanya jika benar-benar perlu, dalam dosis terendah dan untuk waktu sesingkat mungkin. Waspadai jamu dan suplemen. Tidak semua yang alami itu aman. Banyak produk jamu ilegal atau suplemen peningkat stamina yang dicampur dengan bahan kimia berbahaya yang bisa merusak ginjal. Selalu pilih produk yang terdaftar di BPOM dan konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen baru, terutama jika Anda sudah memiliki masalah ginjal. Beritahu dokter semua obat, suplemen, dan herbal yang Anda konsumsi. Rutinitas ketiga, minum cukup air putih, tapi jangan berlebihan. Hidrasi adalah kunci, tapi keseimbangan juga penting. Langkah konkret, jangan tunggu haus. Biasakan minum secara berkala sepanjang hari. Bawa botol minum sebagai pengingat. CDC Amerika Serikat menyarankan lansia untuk lebih proaktif minum. Perhatikan warna urin. Warna urin kuning pucat seperti jerami adalah indikator hidrasi yang baik. Jika terlalu pekat, Anda kurang minum. Jika terlalu bening terus-menerus, Anda mungkin minum berlebihan. Sesuaikan kebutuhan. Kebutuhan cairan bervariasi. Jika cuaca panas atau Anda aktif bergerak, minum lebih banyak. Jika Anda memiliki kondisi gagal jantung atau ginjal tahap lanjut, dokter mungkin justru akan membatasi asupan cairan Anda. Ikuti anjuran dokter. Hindari minuman manis. Soda, sirup, teh manis adalah beban gula bagi tubuh dan tidak dihitung sebagai hidrasi yang sehat. Rutinitas keempat, terapkan gaya hidup sehat menyeluruh. Ginjal tidak bekerja sendirian. Kesehatannya terkait erat dengan kesehatan seluruh tubuh. Langkah konkret, berhenti merokok. Racun rokok merusak pembuluh darah ginjal secara langsung. Tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Bergerak aktif. Olahraga teratur seperti jalan kaki membantu mengontrol tekanan darah, gula darah, dan berat badan. Semua faktor penting untuk ginjal. Targetkan 150 menit aktivitas sedang per minggu. Jaga berat badan ideal. Obesitas meningkatkan risiko diabetes, hipertensi, dan memberikan beban kerja ekstra pada ginjal. Kalau Anda siap mencoba menerapkan salah satu rutinitas baik ini, tulis "Saya mulai hari ini" di kolom komentar sebagai penyemangat. Dampak pada organ lain merawat ginjal dengan baik melalui rutinitas ini ternyata memberikan efek perlindungan berantai ke seluruh tubuh. Ini adalah investasi kesehatan yang hasilnya berlipat ganda. Dampak positif pada jantung. Jantung dan ginjal adalah saudara kembar yang saling bergantung. Ginjal yang sehat membantu mengontrol tekanan darah, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Sebaliknya, jantung yang kuat memastikan aliran darah yang cukup ke ginjal. Dengan menjaga ginjal tetap sehat, kita secara langsung sedang meringankan beban kerja jantung, mencegah pembesaran jantung, dan menurunkan risiko serangan jantung serta gagal jantung. Pola makan ramah ginjal, rendah garam, rendah lemak jenuh, juga merupakan pola makan yang sangat ramah jantung. Dampak positif pada tulang, seperti yang kita bahas, ginjal berperan penting dalam mengaktifkan vitamin D dan menjaga keseimbangan kalsium fosfor. Ginjal yang rusak tidak bisa melakukan tugas ini dengan baik, menyebabkan kondisi yang disebut penyakit tulang ginjal, renal osteodystrofi. Tulang menjadi rapuh, mudah patah dan nyeri. Dengan menjaga fungsi ginjal tetap optimal, kita juga sedang berinvestasi untuk tulang yang kuat dan bebas nyeri di usia senja. Mencegah osteoporosis, dampak positif pada darah dan energi. Ginjal memproduksi hormon EPO yang merangsang pembentukan sel darah merah. Penyakit ginjal kronis hampir selalu disertai dengan anemia atau kurang darah. Anemia inilah yang menyebabkan gejala mudah lelah, lemas, pucat, dan sulit berkonsentrasi. Dengan menjaga ginjal tetap sehat, kita memastikan pasokan oksigen ke seluruh tubuh tetap lancar, sehingga kita merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lesu. Dampak positif pada otak. Ginjal yang sehat memastikan darah kita bersih dari racun-racun metabolisme seperti urea.
Jika ginjal gagal berfungsi, racun ini akan menumpuk di darah dan bisa mencapai otak, menyebabkan kondisi ensefalopati uremik. Gejalanya bisa berupa kebingungan, sulit tidur, perubahan kepribadian hingga kejang dan koma. Menjaga ginjal tetap bersih berarti menjaga kejernihan pikiran dan fungsi otak yang optimal. Ini adalah salah satu kunci penting dalam cara menjaga ginjal sehat. Mitos vs fakta ada. Banyak mitos yang beredar seputar kesehatan ginjal. Mari kita luruskan beberapa di antaranya agar kita tidak salah langkah. Mitos pertama, sakit pinggang pasti gejala sakit ginjal. Faktanya, ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum. Menurut National Kidney Foundation, sebagian besar kasus sakit pinggang justru disebabkan oleh masalah pada otot, tulang belakang atau saraf, seperti saraf terjepit. Penyakit ginjal kronis jarang sekali menyebabkan sakit pinggang di tahap awal. Nyeri ginjal biasanya dirasakan lebih ke atas, di bawah tulang rusuk belakang. Dan seringkali hanya terjadi pada kondisi akut seperti infeksi ginjal atau batu ginjal yang besar. Mitos kedua, cuci darah, hemodialisis adalah akhir dari segalanya. Faktanya, gagal ginjal tahap akhir memang kondisi yang serius. Namun, cuci darah bukanlah vonis mati. Dia adalah terapi pengganti fungsi ginjal yang memungkinkan pasien untuk tetap hidup dan bahkan beraktivitas. Kemenkes RI mencatat bahwa dengan kepatuhan menjalani cuci darah dan menjaga gaya hidup, kualitas hidup pasien bisa tetap terjaga. Banyak pasien cuci darah yang masih bisa bekerja, bepergian dan menikmati hidup. Mitos ketiga, minum air rebusan daun X atau Y pasti bisa menyembuhkan ginjal. Faktanya, klaim penyembuhan penyakit ginjal kronis dengan herbal tertentu belum terbukti secara ilmiah dan bisa sangat berbahaya. Beberapa jenis herbal justru bisa bersifat nefrotoksik atau beracun bagi ginjal, terutama jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau bersamaan dengan obat dokter. WHO mengingatkan untuk selalu berhati-hati dengan pengobatan herbal yang tidak terstandar. Jangan pernah mengganti pengobatan medis Anda dengan herbal tanpa berkonsultasi dengan dokter. Kalau Anda baru tahu fakta ini, klik like dan bagikan video ini. Rangkuman dan arahan harian kesimpulannya sederhana. Cara menjaga ginjal sehat hingga usia 90 tahun bukanlah tentang mencari ramuan ajaib, melainkan tentang membangun fondasi kesehatan yang kokoh melalui kebiasaan sehari-hari. Mari kita rangkum menjadi sebuah panduan praktis. Arahan Benper 1. Kendalikan angka Anda. Jadilah bos bagi tekanan darah dan gula darah Anda. Periksa rutin, patuhi pengobatan. Arahan Demba 2. Minum dengan bijak. Cukupi kebutuhan air putih. Sebar sepanjang hari, jangan menunggu haus. Tapi juga jangan berlebihan. Arahan Dimewell 3. Hati-hati dengan obat dan suplemen. Jangan konsumsi NSAID jangka panjang. Selalu konsultasi dokter sebelum minum obat atau herbal baru. Arahan Tenes 4. Makan untuk ginjal sehat. Kurangi garam, gula, dan makanan olahan. Perbanyak sayur, buah, dan ikan. Arahan Disbel 5. Tetap aktif bergerak. Jadikan jalan kaki atau olahraga ringan lainnya sebagai rutinitas harian. Arahan Nanmas 6. Berhenti merokok. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk ginjal dan seluruh tubuh Anda. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini. Mungkin hanya dengan tidak menambahkan garam saat memasak, atau berjalan kaki 10 menit setelah makan. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang konsisten. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi sebuah perenungan yang lebih dalam. Saya teringat kisah seorang nelayan tua di sebuah desa pesisir yang terkenal karena staminanya yang masih prima di usia 80-an. Ia masih melaut hampir setiap hari. Saat ditanya apa rahasianya, ia menunjuk ke arah jaring ikannya yang sedang ia perbaiki dengan teliti. Ia berkata, "Jaring ini adalah hidup saya. Setiap hari sebelum melaut saya selalu memeriksanya. Apakah ada lubang? Apakah ada simpul yang longgar? Apakah ada bagian yang mulai rapuh? Saya memperbaikinya dengan sabar, bahkan kerusakan yang paling kecil sekalipun. Karena saya tahu, jika saya mengabaikan satu lubang kecil hari ini, besok lubang itu akan membesar, dan saat saya menebarnya di laut lepas, semua ikan tangkapan saya akan lolos. Jaring yang kuat adalah kunci rezeki saya." Ia lalu menepuk dadanya. Tubuh kita ini, terutama ginjal kita,
adalah jaring kehidupan kita. Cumanya begitu tanpa henti menyaring kotoran, agar ikan kesehatan tetap tertangkap. Tapi seringkali, kita baru memperhatikannya saat jaring itu sudah robek besar. Kita lupa untuk memeriksanya setiap hari, menambal lubang-lubang kecil yang disebabkan oleh kebiasaan kita. Kisah ini adalah metafora yang sangat kuat. Cara menjaga ginjal sehat bukanlah tugas yang berat. Ia adalah sebuah bentuk perhatian harian, sebuah pemeriksaan rutin pada jaring kehidupan kita. Mengukur tekanan darah, memperhatikan warna urin, memilih makanan yang benar, itu semua adalah cara kita menambal lubang-lubang kecil sebelum mereka menjadi robekan besar yang tak bisa diperbaiki. Jangan tunggu sampai ikan kesehatan Anda lolos. Mulailah memeriksa dan merawat jaring Anda hari ini, karena ginjal yang sehat adalah kunci dari rezeki terbesar di usia senja. Kemandirian, energi, dan kejernihan pikiran untuk terus menikmati setiap momen berharga bersama keluarga. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke grup keluarga Anda. Satu klik Anda bisa menjadi pengingat berharga bagi orang yang Anda sayangi untuk mulai merawat jaring kehidupannya. Terima kasih telah menyimak. Penting, disclaimer informasi yang disajikan dalam video ini bersifat edukasi dan informasional semata dan bias dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis, diagnosis, atau pengobatan profesional. Jika Anda memiliki gejala penyakit ginjal seperti perubahan frekuensi atau warna urin, bengkak di kaki, mudah lelah, mual, atau sesak napas, segera konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan profesional yang berkualifikasi. Jangan pernah mengabaikan atau menunda mencari nasihat medis profesional karena sesuatu yang telah Anda baca atau lihat di video ini. Setiap tubuh, unik dan kebutuhan serta batasan diet atau gaya hidup bisa berbeda-beda, terutama jika Anda sudah memiliki penyakit ginjal atau kondisi medis lainnya. Selalu ikuti anjuran dari dokter atau ahli gizi Anda. Informasi dalam video ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dari profesional kesehatan Anda.